Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal terkait tentang sikap seorang yang bertakwa. Jika kita melihat fenomena kali ini, banyak orang yang mengaku bertakwa atau mungkin bahkan bukan orang lain tetapi kita sendiri. Bahwa yang kita pahami, setiap orang yang sering berceramah, sering kita mendengar bahwa orang bertakwa akan merasakan kebahagiaan. Di sisi lain, banyak orang yang justru misalnya pulang sholat ngeluh gitu kan. Padahal sholat ciri orang bertakwa. Nah, artinya ada yang salah kalau demikian. Kan kita sering mendengar bahwa orang bertakwa akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, berarti kita harus memahami konteks kebahagiaan. Bahagia itu kan bukan materi. Kalau kebahagiaan diukur dari materi, tidak akan banyak orang yang kaya yang justru malah misalnya rumah tangganya centang perenang. Nah, berarti bahagia itu kan berada di batin. Artinya kalau kita melihat ciri-ciri takwa itu dari sisi dohir, kita tahu melakukan sembahyang dan lain sebagainya, maka kita harus mengkaji ciri orang bertakwa dari sisi sikap batin. Nah, Nabi Daud alaihissalam berwasiat kepada anaknya, kepada Nabi Sulaiman. Kita lihat apakah kita sudah bertakwa atau belum begitu. Jadi kalau kita sholat, ya itu bahwa ciri takwa secara dohir. Karena badan kita itu di diri kita itu ada dua, ada jasad, ada batin atau ruh. Berarti ada takwa yang bersifat fisik, ada yang bersifat batin. Menurut Nabi Daud berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya bunayya innama yustadallu ala taqwa rajuli bisalasin. Wahai anakku, sesungguhnya takwa itu bisa ditunjukkan dengan 3 hal. Nah, berarti ini lebih kepada takwa dari sisi sikap batin. Kita tahu bahwa ciri-ciri takwa dari dohir, orang berinfak, orang bersedekah, orang haji, orang apa. Tapi kita seringkali juga melihat habis sholat grundel, habis sholat galau. Takwa seseorang itu bisa ditunjukkan yang pertama husnut tawakkuli fi malam yanal. Bagusnya sikap tawakal terhadap apa yang belum digapai. Nah, ini kan sikap batin. Jadi kalau kita punya cita-cita, terus kita meraihnya dan itu belum tercapai, maka sikap yang pertama orang bertakwa mesti tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri total kepada Allah. Jadi tidak tawakal kepada tenaga, tidak tawakal kepada ilmu, tidak tawakal kepada orang lain, tidak tawakal kepada usaha kita, tapi murni tawakal kepada Allah. Nah, kalau sudah demikian pasti tidak akan galau karena segala sesuatu meyakini atas kehendak Allah. Maka pasti orang tawakal yang semacam ini yang memiliki sikap tawakal terhadap sesuatu yang belum tercapai, dia akan enjoy, dia akan nyaman, dia tidak akan galau, maka bahagia. Karena sekali lagi bahagia berada di batin, dalam batin, bukan dalam dunia materi. Kebahagiaan itu, maka orang mengatakan bahagia itu bukan hanya milik orang kaya. Bahagia itu bukan hanya milik orang ganteng, bahagia itu bukan hanya milik orang kota, tapi semua orang bisa memiliki rasa bahagia. Yaitu tadi,
asal dia bisa mengolah sikap batinnya. Itu yang pertama. Orang bertakwa adalah yang pertama ditunjukkan dengan menyikapi sesuatu yang belum tercapai. Nah, pada saat dia telah berusaha maksimal misalnya, tidak berhasil atau berhasil misalnya, maka yang kedua, sikap yang kedua, husnur ridho fi ma qad nala. Baik sikap rela yang maksimal, gitu. Rela yang paripurna terhadap apa yang telah dicapai. Ridho. Jadi orang seringkali salah antara ikhlas dan ridho gitu. Jadi ridho itu menyikapi sikap batin terhadap sesuatu yang datang dari luar. Kalau ikhlas, sikap batin terhadap apa yang kita lakukan keluar. Kalau kita memberi, ikhlas. Kalau kita diberi, ridho apapun yang diberi. Nah, itu. Jadi yang kedua itu mesti rela apa yang kita capai. Nah, kalau sudah begitu dia tidak akan tidak akan ada merasa kurang. Dari sikap ridho itulah akan muncul sikap seseorang mensyukuri apapun yang diterimanya. Misalnya tiba-tiba kita hanya memiliki sepeda, ya ridho saja. Memang itu yang diberikan Allah pada kita. Atau misalnya kita memperoleh istri yang ya biasa-biasa saja gitu. Ya ridho saja, tidak membandingkan dengan nikmat orang lain gitu. Nah, kalau orang sudah memiliki sikap ridho, maka muncul tidak akan pernah ada rasa hasud. Munculnya rasa iri terhadap nikmat orang lain itu karena tidak ada sikap kerelaan, tidak ada kerelaan dalam menyikapi apa yang kita peroleh. Kita memiliki motor, melihat orang punya mobil, iri. Kalau sudah iri, kalau sudah hasud, maka secara tidak langsung orang tersebut sudah tidak mengimani apa yang diberikan Allah. Karena seakan-akan orang menganggap Allah salah memberi. Maka kita tahu hasud itu akan membakar seluruh amal kita seperti halnya api membakar kayu bakar. Cepat hilang, jadi abu. Hilang karena apa? Karena orang hasud itu pada dasarnya dia tidak mengimani atas kehendak Allah. Seakan-akan mestinya saya yang dapat, kenapa orang lain? Nah, itu kan. Itu jadi dari ketidakrelaan maka akan muncul sikap hasud. Kalau orang sudah ridho dan rela akan nyaman. Akan nyaman apa yang diberi, akan bersyukur. Apapun. Ridho itu apa? Nah, orang bertanya apa yang disebut ridho itu? Tidak ada rasa sukhtu, membenci apa yang kita terima. Apa itu sukhtu itu? Menganggap apa yang kita cita-citakan yang tidak terjadi itu lebih baik daripada yang terjadi itu berarti sudah sukhtu. Misalnya gini, tiba-tiba kita kuliah misalnya di perguruan tinggi swasta, itu kehendak Allah dan kita sudah terjadi. Lalu kita berpikir seandainya dulu kuliah di sini pasti lebih baik. Nah itu sudah tidak ridho terhadap kehendak Allah, terhadap pemberian Allah. Itu namanya sukhtu. Jadi ridho itu tarkus sukhti, menghilangkan rasa membenci terhadap kondisi yang kita terima atau kondisi yang ada. Kalau sudah orang bisa rela, maka dia akan nyaman hidupnya. Pasti disitulah maka orang takwa itu akan bahagia apapun yang diterima. Jadi mesti ada rasa bersyukur. Nah, lantas setelah tadi kan kita berusaha, tidak berhasil, kita tawakal. Kita berusaha dan kita memperolehnya, maka kita rela. Tiba-tiba apa yang kita miliki itu hilang. Harta yang kita miliki hilang, kegantengan hilang, pacar direbut orang, gitu kan? Bagaimana? Maka sikap orang bertakwa yang ketiga, husnus sobri fi ma qad fata. Bagus, mantap rasa sikap sabar terhadap apa yang lenyap dari diri kita. Itu sabar. Jadi orang bertakwa itu enak saja. Yang tidak diperoleh, yang belum kita peroleh disikapi dengan tawakal, berserah diri kepada Allah. Lalu kita memperoleh sesuatu, kita
sikapi dengan ridho, maka akan syukur. Lalu pada saat yang kita miliki itu lenyap, kita sikapi dengan sabar. Nah, apapun yang sudah hilang, ya sudah, memang bukan dari kita, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hanya orang sabar sebenarnya yang bisa mengatakan itu, dan bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi muncul kata-kata itu dari batin, sehingga enjoy hidup, enjoy, tidak galau. Nah, betul, kalau memang demikian akan benar. Orang bertakwa akan bahagia dalam segala kondisi. Nah, itu ya. Jadi syukur, sabar, tawakal. Ada seorang perempuan dulu yang wajahnya sangat cantik, tiba-tiba memiliki suami yang wajahnya carut marut lah gitu. Sampai tetangganya nanya, "Neng, kenapa kamu mau sama suamimu yang apa? Yang wajahnya nggak karuan?" Terus si perempuan itu menjawab, "Saya ingin masuk surga bersama-sama." Oh, bingung kan tetangganya. "Loh, kenapa?" "Suamiku bisa masuk surga dengan syukur, saya bisa masuk surga dengan sabar. Suamiku setiap melihat wajah saya mengatakan alhamdulillah, dan setiap saya melihat wajah suami saya selalu bersabar menerima, maka kami akan masuk surga dengan bersama-sama. 1 dengan syukur, 2 dengan sabar." Jadi kita tahu bahwa iman itu kalau dibagi itu kan ada 2. Iman itu nispen, 2 bagian. Bagian pertama syukur, bagian kedua sabar. Seperti mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Bila ada seseorang mengatakan bahwa saya sudah sabar tapi belum bisa bersyukur, sabarnya bohong. Bila ada orang mengatakan saya sudah bersyukur tapi belum bisa bersabar, bohong syukurnya. Karena pada saat orang bersabar, pasti dia akan bisa bersyukur. Pada saat orang bersyukur, pasti dia akan bersabar. Mungkin itu dulu sementara tentang kajian bagaimana sikap batin seorang yang bertakwa yang disampaikan atau diwasiatkan oleh Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.